menjelaskan tentang AKM ya. Jadi AKM ini yang nantinya akan dilaksanakan di tahun 2021. Sosialisasi tentang AKM ini kepada sekolah, ya, kepada kepala sekolah, kemudian bapak ibu guru di sekolah, kepada orang tua dan kepada siswa. Nah, hari ini alhamdulillah SMA Islam 1 kita bisa menyelenggarakan kegiatan sosialisasi AKM dan narasumbernya itu harus pengawas, karena memang yang di iklan ya itu adalah semua pengawas ya, baik dari SD, SMP maupun SMA itu semua pengawas. Sosialisasi kepada bapak ibu guru semua yang nantinya akan kita susul sosialisasi kepada orang tua dan juga siswa. Apa itu AKM? Yaitu Assessment Kompetensi Minimum. Ya, yang ini sekilas saja, yang nanti penjelasan secara rinci akan dijelaskan oleh bapak pengawas kita, yaitu Bapak Munir SPD Home. Jadi yang siswanya tidak di akhir ya, bukan di kelas 12 tetapi untuk SMA di kelas 11, dan itu tidak semua siswa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti AKM, tetapi hanya beberapa. Nah, beberapanya itu ternyata tidak berdasarkan sekolah mengirimkan data atau mengirimkan nama-nama siswa, tetapi dari pusat mengambil nama-nama siswa dari masing-masing satuan pendidikan yang ada di Dapodik, sehingga nanti untuk SMA itu ada sekitar 45 siswa yang menjadi peserta AKM. Yang AKM itu sebenarnya salah satu bagian. Jadi yang utama itu adalah asesmen nasional. Asesmen nasional ini nantinya di bawahnya ada AKM. Untuk lebih jelasnya nanti oleh Pak Munir dan Bapak Ibu. Data yang ada di Dapodik, data di Dapodik itu diantaranya jumlah siswa kita berapa, kemudian keadaan tidak semua mapel, tetapi nanti semua juga tidak kalah pentingnya. Yang setelah itu salah satu dari penilaian kompetensi minimum. Isinya apa sih? Ujian nasional nanti akan diganti dengan AKM dan survei karakter, gitu ya. Nah, dalam perjalanan ternyata AKM dan survei karakter itu how do you get people to talk? Dalam perjalanannya AKM itu tidak hanya AKM ditambahkan survei karakter. Ternyata ada 3 komponen: AKM, survei karakter, dan himpunan belajar. Nah, ketiga aspek ini disebut atau diringkas dengan AM, asesmen nasional. Jadi kalau sekarang kita mengenal yang namanya AKM, itu nanti AKM hanya akan sasarannya adalah murid atau siswa. Tetapi kalau AM, asesmen nasional, nanti yang disasar atau yang disurvei semuanya, murid, guru, dan kepala sekolah. Nah, nanti di sana saya juga akan sedikit menggambarkan. Ternyata kalau AKM itu yang disurvei hanya maksimal 40 siswa satu sekolahnya, satu satuan pendidikan. Itu pun kelas 11. Kalau Bapak Ibu seperti itu, ada informasi seperti itu, menurut pandangan kita perlu persiapan apa tidak? Perlu tidak, Bu? Perlu tidak, Bapak? Tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah standar nasional, tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Perubahan mendasar asesmen nasional adalah
tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Potret layanan dan kinerja setiap sekolah dari hasil asesmen nasional ini kemudian menjadi cermin untuk kita bersama-sama melakukan PISA, program apa? International Student Assessment. Ya, yang menguji kemampuan literasi baik membaik bahasa maupun sains anak-anak yang ada di kelas 5, kelas 8. Maaf, SMP itu kelas berapa? Kelas 9. Benar ya, kelas 8. 5 dan 8. Anak-anak kelas 5 dan kelas 8 yang ada di Indonesia. Bapak tolong bawa. Bagaimana skor PISA yang terus lanjut. Yang pertama itu perlu intervensi khusus yang dicetak tebal. Yang kedua dasar. Yang ketiga cakap. Yang keempat mahir. Jadi katakanlah siswa nanti diminta untuk mengikuti AKM yang jumlahnya kurang lebih 30 soal, gitu ya. Nah nanti hasilnya seperti apa dikategorikan dalam 4 hal ini. Apakah perlu intervensi, apakah dasar, apakah cukup, atau cakap, atau mahir. Nah, setiap siswa nanti akan mengalami atau memiliki penilaian yang berbeda-beda. Tetapi nanti akan dikelompokkan, diklasifikasikan dalam satuan pendidikan. Seperti saya katakan tadi, AKM tidak menilai satu orang, tapi menilai proses pembelajaran satuan pendidikan. Kalau 40 siswa tadi mengerjakannya bermacam-macam, dikalkulasi dan akhirnya mendapatkan nilai yang adalah perlu intervensi khusus, maka pembelajaran yang ada di sekolah tersebut harus diarahkan kepada perlu intervensi khusus. Bagaimana cara menyusun soalnya ada di dalam penjelasannya nomor 1 soalnya. Kalau kategorinya adalah dasar, maka proses pembelajarannya pun harus sudah pada pencapaian dasar. Jadi nanti Bapak dan Ibu ketika sudah keluar hasil AKM, maka menuju pada hasil AKM kategorinya mana? Kalau kategorinya sudah cukup, berarti proses pembelajarannya dimulai dari cukup bisa. Jadi tidak perlu lagi mengawali dari yang paling awal pada dasar. Lanjut. Di SMP maka AM digawangi oleh Pusipan, Pusat Pendidikan dan Pengetahuan. Kemudian Kepala Pusipan waktu itu yaitu Pak Toto beserta jajarannya itu mengatakan jangan sampai AKM ini nanti sama nasibnya dengan UN. UN itu akhirnya tadi ya mendistorsi selain materi juga banyak hal di sana yang terjadi, fungsi pendidikan pengajarnya tidak tercapai. Jadi anak-anak diajari, dikasih drill terus untuk bisa menguasai atau memperoleh nilai UN yang tinggi. Akreditasi juga jadi 1,5 itu pemetaan itu berbeda. Nah, harapannya kualitas pembelajaran dan pengembangan guru. Jadi nanti survei. Baik, saya lanjutkan. Sasaran asesmen nasional atau sasaran AM. Siswa kelas 5, kelas 8. Pada saat ini Bapak Ibu silakan dibaca bersama yang ada kotak di bawah itu. Terdapat 9% pekerjaan yang 90% sampai 100% aktivitasnya dapat diotomatisasi. Misalnya buruh perakitan dan operator mesin. Sekarang yang sudah kita lihat adalah yang ada di tol itu ya. Selain itu masih terdapat 42% pekerjaan yang lebih dari 50% aktivitasnya dapat diotomatisasi. Pekerjaan yang membutuhkan kemampuan bernalar interpersonal seperti psikiater dan legislator merupakan jenis pekerjaan yang tidak banyak terdampak